Selamat pagi untuk kita semua. Baiklah, sebelum kita memulaikan terapi aktivitas kelompok pada hari ini, saya akan memperkenalkan ada beberapa pasien di mana mereka ini didiagnosis yaitu resiko bunuh diri. Dan di sini ada pasien yang pertama yaitu Rocky, Jane, dan juga Emanuela. Nah, di sini kita akan melakukan atau kita akan mencatat hal-hal positif dan tidak menyenangkan dari pasien. Nah, saya akan memberikan pembagian tugas untuk teman-teman. Jadi ada observer yaitu Hana, ada cheerleader yaitu Yom, dan fasilitator ada Sherina, Azalia, dan juga Tessa. Bagaimana? Apakah semua sudah mengerti? Baiklah, karena semuanya sudah mengerti, langsung saja kita melakukan terapi aktivitas kelompok. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Nah, perkenalkan kami mahasiswa dari Universitas Kalbar, Fakultas Keperawatan. Di sini saya Irene Sambur. Kita tidak sendirian, saya bersama dengan rekan-rekan saya. Ayo suster, silakan perkenalkan diri kalian masing-masing. Perkenalkan, nama saya Irene Sambur. Di sini saya sebagai leader. Halo, perkenalkan nama saya Azalia Suwak dan saya bertugas sebagai observer. Halo, perkenalkan saya dengan Suster Yasmina. Di sini saya sebagai co-leader. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Perawat Hana Tumangken. Saya di sini sebagai fasilitator. Halo semuanya, perkenalkan pada hari ini dengan saya Perawat Tessa Lonika Naluraga, biasa dipanggil dengan Perawat Tessa. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Perawat Sherina Dian. Dalam melakukan terapi aktivitas kelompok ini akan berlangsung selama 30 menit. Nah, di sini teman-teman akan menulis hal-hal positif yang ada dalam diri teman-teman dan juga hal-hal yang tidak menyenangkan dalam diri teman-teman. Bagaimana? Apakah semuanya bisa paham? Nah, bagaimana sekarang sebelum kita memulaikan terapi aktivitas kelompok, kita membuat sebuah kesepakatan. Nah, jadi dalam kesepakatan ini, teman-teman tidak boleh keluar dari ruangan ini sebelum kegiatannya selesai. Kemudian teman-teman tidak boleh makan dan minum. Kalau mau izin keluar, bisa bilang sama suster-suster ini. Bagaimana? Apakah setuju? Nah, karena tadi teman-teman sudah setuju dan juga sudah paham dengan kegiatan kita pada hari ini, nanti ada suster di belakang ini yang akan membagikan kertas buat teman-teman. Apakah semuanya sudah mendapatkan kertas dan juga pulpen? Nah, untuk kenapa kita memberikan kertas dan juga pulpen, jadi dalam kertas itu teman-teman nanti akan menulis nih hal positif dan hal yang tidak menyenangkan dalam diri teman-teman. Nah, bagaimana sih cara menulisnya? Nanti ada suster Sherina, ada suster Azalia, dan juga suster Tessa akan menjelaskan apa itu hal positif yang akan ditulis dan hal yang tidak menyenangkan yang akan ditulis. Silakan suster. Baiklah, sekarang saya akan menunjukkan contoh pengalaman positif yang pernah saya rasakan. Di sini saya menuliskan bahwa saya sangat suka menyanyi, jadi saya sering menyanyi untuk mengatasi kesulitan saya. Bagaimana dengan teman-teman pasien? Nah, gimana tadi kan kita sudah dengar nih penjelasan dari suster-suster bagaimana cara menulis hal positif yang tidak menyenangkan. Bagaimana kalau sekarang teman-teman langsung saja juga menulis hal positif dan tidak menyenangkan dalam diri teman-teman. Ayo tulis. Nah, buat suster-suster boleh dibantu. Halo kalian. Oke, perkenalkan
bisa membawa kertas dan juga pulpen tentunya. Nah, tujuan Prawati saya ingin memberikan ini buat Kak Lea, yaitu untuk menulis apa saja hal positif yang ada pada diri Kak Lea dan juga apa hal yang tidak menyenangkan yang ada pada diri Kak Lea. Baik, perkenalkan nama saya Jain Pasaka. Baiklah, ini dia kertasnya. Selanjutnya, saya sudah menyiapkan papan nama, dan papan nama ini tolong ya Rocky pakaikan di daya seperti yang ini. Terus di sini saya sudah siapkan alat tulis menulis seperti kertas dan juga spidol. Jadi di dalam kertas ini tolong Rocky tuliskan hal-hal positif yang ada di dalam diri Rocky. Nah, apakah semuanya sudah selesai menulis? Nah, kalau sudah selesai menulis, saat ini bagaimana kalau teman-teman membacakan hal-hal positif dan tidak menyenangkan di depan? Oh, jadi teman-teman tidak mau ya? Nah, bagaimana kalau kita bermain game saja? Apakah teman-teman setuju? Nah, jadi gamenya itu ada Suster Yom nanti akan putar sebuah lagu. Nanti teman-teman akan mengopor ini kotak satu sama lain. Kalau misalnya lagu itu berhenti, contoh lagunya berhenti di teman kita Rocky, berarti otomatis kotak ini berhenti juga di teman kita Rocky. Berarti gilirannya teman Rocky untuk maju ke depan membacakan hal positif dan tidak menyenangkan dalam diri teman-teman masing-masing. Bagaimana? Apakah sudah paham? Nah, sekarang saya akan memutar musiknya ya. Nah, karena sekarang kotaknya berhenti teman kita Rocky, berarti teman kita Rocky maju ke depan dan membacakan hal positif dan tidak menyenangkan. Silakan. Yeay, Rocky ditunjuk untuk maju ke depan. Jadi silakan Rocky untuk maju ke depan untuk membacakan apa saja yang ditulis oleh Rocky di kertas yang sudah saya berikan tadi. Silakan. Jadi, pengalaman yang tidak menyenangkan dalam kehidupan saya, bahkan paling buruk, yaitu saya selalu diejek oleh teman-teman saya. Saya selalu diejek oleh teman SMP saya dan teman SMA. Bahkan saya berpikir untuk bunuh diri. Namun, saya sering berpikir tentang hal yang positif yang saya dapatkan, yaitu saya sering bernyanyi ketika saya sedang stres dan sedang emosi, dan saya sering berdoa di dalam hati. Oke, wah, beri tepuk tangan untuk Rocky. Hore, kamu hebat. Nah, karena kontrak kita tadi waktunya cuma 30 menit dan sekarang sudah selesai. Jadi permainan kita sampai di sini dulu ya. Setelah teman-teman sudah mengikuti terapi aktivitas kelompok pada hari ini, bagaimana nih perasaan teman-teman? Agak sedikit lega, Sus. Nah, karena tadi Suster Yom sudah menjelaskan bagaimana kalau di sisa kertas itu teman-teman akan menulis kembali nih hal positif sama hal yang tidak menyenangkan di kertas itu. Nanti kita kan akan memilih nih salah satu hal positif apa nih yang bisa dilakukan buat teman-teman. Nah, bagaimana kalau kita lakukannya itu besok hari di tempat yang sama tapi dalam waktu yang berbeda. Besok kita akan lakukan dengan waktu 40 menit. Apakah teman-teman setuju? Setuju, Sus. Setuju. Jadi besok kita akan kembali lagi ya di tempat yang sama, yaitu jam 8 pagi.
Sekarang teman-teman sudah boleh kembali ke ruangan masing-masing. Untuk Suster Sherina, Azalia, dan Tessa, boleh tolong bantu teman-teman ini untuk kembali ke ruangannya. Baik, jadi hasil observasi saya dari terapi aktivitas kelompok yang sudah dilakukan, untuk klien yang pertama yaitu Bapak Rocky, klien dapat menyebutkan orang yang paling dicintai dan disayangi. Klien dapat memilih orang yang paling dekat dan dipercaya. Klien tidak dapat menyebutkan cara menggunakan coping yang efektif. Klien dapat menuliskan tujuan hidup atau masa depan. Klien dapat membaca tujuan hidup atau masa depan. Klien dapat memilih tujuan hidup atau masa depan yang realistis. Untuk klien yang kedua yaitu Ibu Jade, klien dapat menyebutkan orang yang paling dicintai dan disayangi. Klien dapat memilih orang yang paling dekat dan dipercaya. Klien tidak dapat menyebutkan cara menggunakan coping yang efektif. Klien tidak dapat menuliskan tujuan hidup atau masa depan. Klien tidak dapat membaca tujuan hidup atau masa depan. Klien tidak dapat memilih tujuan hidup atau masa depan yang realistis. Untuk klien yang ketiga yaitu Ibu Lea, klien dapat menyebutkan orang yang paling dicintai dan disayangi. Klien dapat memilih orang yang paling dekat dan dipercaya. Klien dapat menyebutkan cara menggunakan coping yang efektif. Klien tidak dapat menuliskan tujuan hidup atau masa depan. Klien tidak dapat membaca tujuan hidup atau masa depan. Klien dapat memilih tujuan hidup atau masa depan yang realistis. Sekian, terima kasih. Karena sekarang kita sudah selesai, besok kita akan ketemu lagi di ruangan yang sama jam 8 pagi ya, jangan lupa. Dan sebelum kita akan berpisah, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Selesai. Terima kasih teman-teman semuanya.